adalah kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas akhir aplikasi komputer akuntansi semester 2 mengenai Zahir. Dan di sini kami mengambil tema tentang studi kasus perusahaan dagang furniture, home decor, dan jasa desain interior. Beranggotakan saya sendiri Reza Azizah dengan NIM 1120089 dan kelas saya 112A05. Saya Jasmine Hertiana dengan NIM 112000371, kelas 11 2A05, urutan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Dinti. Saya dari kelas 11 2A05. NIM saya 11233. Saya dari kelompok 6, PT INT Desain. Nama saya Siti Eka Zahrianti dengan NIM 112000296 dari kelas 112A05. Langkah awal membuat database perusahaan baru. Langsung saja buka aplikasi Zahir. Karena kelompok kami sudah membuat data perusahaan, maka membuka data sebelumnya. Klik aktif, klik menu file, setup informasi perusahaan, nama perusahaan PT INT Desain, alamat perusahaan Jalan Kemayu nomor 10, negara Indonesia, Kota Bandung, kode pos 18290, nomor telepon 021543210987, fax 021543210988, email intdesain@gmail.com, website intdesain.com. Lanjutkan periode akuntansinya bulan Januari sampai dengan Desember 2010. Lalu klik total. Untuk menginput data pelanggan, pemasok, dan pegawai, klik data-data, data alamat, kemudian ada ID C01, PT Belaga, tipe customer, alamat Jalan Dermaga Raya nomor 50, Kota Jakarta Timur, kemudian klik account, dan seterusnya untuk menginput data customer. Untuk menginput data pemasok, ada ID I01, perusahaan PT Serba Serbi, tipe vendor, alamat Jalan Pejajaran nomor 42, Kota Bogor, kemudian klik rekam, dan seterusnya untuk menginput data pemasok. Menginput data pegawai, kemudian ID E001, nama Muhammad Rizky, tipe employer, nomor telepon 0881 98 76 5213, alamat tidak ada, kemudian rekam, dan seterusnya untuk menginput data pegawai. Jika sudah, klik tutup. Selanjutnya menginput data pajak. Sini ada kodenya PPN, pajak, panjangannya, pajak pertambahan nilai, presentasenya 10%, akun belinya, PPN masukan, akun jualnya, PPN keluaran. Jika sudah, klik rekam, kemudian tutup. Lalu menginput data harta tetap. Klik data harta tetap. Di sini ada nama mobil pick up, kelompoknya kendaraan roda 4, tanggal belinya tanggal 4 bulan 1 2009, harga beli 220 juta, nilai residunya 220, umur ekonomisnya 10 tahun. Jika sudah, klik rekam. Kemudian komputer, kelompoknya peralatan, tanggal belinya tanggal 1 bulan 1 2009, harga belinya 7 juta, nilai residunya 7.000, umur ekonomisnya 5 tahun. Jika sudah, klik rekam. Selanjutnya peralatan operasional, kelompok peralatan, tanggal beli tanggal 3 bulan 1 2009, harga belinya 10 juta, nilai residunya 10.000, umur ekonomisnya 5 tahun. Jika sudah, klik rekam, kemudian tutup. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tarisa. Pertama, saya akan menjelaskan tentang
data satuan pengukuran. Di sini ada kode satuan buah, gulung, dan set. Nama satuan buah, gulung, dan set. Setelah kita akan ke zahir. Pertama masuk ke satuan pengukuran. Satuan pengukuran saya sudah membuat daftar satuan pengukuran. Nah, pertama saya akan masuk ke sini. Pertama kode satuan buah. Kemudian nama satuan buah, klik unit dasar, kemudian rekam. Maka akan terekam. Kemudian masuk ke sini, kode satuan gulung, nama satuan gulung, klik unit dasar, kemudian rekam. Kemudian set. Kode satuan set, nama satuan set, unit dasar seperti sebelumnya. Kemudian direkam. Nah, di sini akan ada satuan pengukuran yang telah saya bikin. Tutup. Kemudian kita masuk ke sini. Kemudian kita akan membuat data persediaan barang dan jasa. Ada kode, nama, satuan, dan harga jual. BO001 dan seterusnya. Kemudian ada standing mirror sampai tablet lamp. Kita akan membuat data persediaan barang dan jasa, kemudian menuju ke zahir. Pertama-tama kita masuk ke data produk. Jika kalian belum membuat data produk tersebut, kalian bisa klik add data di sini. Karena saya sudah membuat data tersebut, kita masuk ke sini. BO001. Nah, kode barang BO001, deskripsi standing mirror, kelompok barang produk 1. Di sini kita bisa memilih produk 1, produk 2, produk 3, atau membuat produk lain, diedit di sini, atau membuat baru. Klik OK karena saya memilih produk 1. Dalam stok 20, harga beli satuan 200, harga jual satuan 300, harga pokok satuan 200. Gudang utama all locations. Kemudian satuan dasar dan satuan laporan adalah buah. Setelah selesai, kita klik rekam. Kemudian kita masuk ke BO002. BO002, deskripsi karpet motif dan kelompok barang produk 1 seperti sebelumnya. Dalam stok 50, kemudian harga beli satuan 350, harga jual satuan 450, harga pokok satuan 350. Gudang utamanya adalah all locations, kemudian satuan laporan dan satuan dasar adalah gulung. Kemudian klik rekam setelah selesai. Kemudian kita masuk ke BO003, yaitu square floor cushions. Oke, pertama kode barang adalah BO003, deskripsi square floor cushions, kelompok barang produk 1, saya beli produk 1, kemudian dalam stok 30, harga beli satuan 150, harga jual satuan 250, harga pokok satuan 150. Kemudian satuan dasar dan satuan laporan adalah buah, gudang utamanya all locations. Oke, kita klik rekam setelah selesai. Nah, di sini nih ada BO003, BO004, dan seterusnya. Kita masuk ke BO terakhir dulu. Seperti nah, di sini ada kode barang BO012, deskripsi tabel lem, dan kelompok barang produk 1. Dalam stok 19, harga beli satuan 160, harga jual satuan 200, harga pokok satuan 160, gudang utama all location, dan satuan tersebut adalah buah.
seperti sebelumnya. Kemudian kita klik rekam. Nah, di sini saya sudah membuat data-data tersebut. Di sini ada BO001, BO002, BO003, BO04, BO05, sampai kita klik switch mode biar kita bisa melihat data-data tersebut. Nah, di sini ada di sini ada porsi tersedia unit 18 buah, harga pokok 280, nilai total 540. Kemudian saya membuat BO011 ada coffee table, yaitu dengan tersedia unit 28, harga pokok 600 dan nilai total 16.800. Kemudian ada garden BO005 dengan tersedia unitnya adalah 22, harga pokok 400 dan nilai total 8.800. BO002 carpet motif dengan unit 15, harga pokok 350 dan nilai total 5.250. Kemudian pen holder wood yaitu dengan tersedia unit 32, harga pokok 100 dan nilai total 3.200. Poster kanvas ada tersedia unit 29, harga pokok 80 dan nilai total 2.320. Squat floor cushion dan seterusnya. Wooden shelf yaitu 10 tersedia unit 10, harga pokok 500 dan nilai total 5 juta. Kita tutup. Kemudian kita masuk ke sini. Setelah kita membuat data persediaan barang jasa seperti sebelumnya tadi di Zahir, nah, kita akan masuk ke setting, kemudian kita masuk saldo awal, kemudian kita masuk ke saldo awal persediaan. Selanjutan dari data sebelumnya, di sini ada buyer selling mirror. Dengan gudang headquarters dengan jumlah 20 yang seperti saya jelaskan di data produk sebelumnya. Dan di sini total nilainya adalah 24.950. Oke, kita tutup. Cara membuat jumlah dengan harga pokok, di sini kita masuk ke, karena saya sudah membuat data tersebut, jika kita belum membuat, kita masuk ke baru. Oke, kita masuk ke sini dengan kita klik edit, karena saya sudah membuat data tersebut. Nah, seperti ini, kita membuatnya awalnya stok awal kan. Stok awal 20, kita bikin 20. Dengan harga pokok satuan 20.000. Oke, kita rekam. Nah, salah. Nah, dengan harga pokok satuan 200, kemudian kita klik rekam. Kemudian BO002, seperti kita membuatnya seperti BO01. Nah, saya contohkan lagi, klik edit dengan kode barang BO002, stok awal 15 atau berapa. Kemudian kita harga pokok satuannya 35. Klik rekam. Nah, sampai seterusnya. Kemudian kita klik tutup. Ya, konfirmasi ya. Oke, hitung ulang saldo akhir persediaan. Kita klik oke. Kemudian kita masuk ke sini. Oke, data jasa tidak diinput daerah persen barang, diinput manual hanya saat transaksi di faktur penjualan. Jasa custom furniture home decor total 200, jasa gambar desain interior 20,
2D, dan 3D 150, jasa dekorasi 150. Baiklah, kita akan buka data-data, klik data produk data. Kita ke bawah. Nah, di sini kita akan mengubah data rekening. Kemudian ada nomor akun 1200010 dan sampai 71030. Nama akun bank akan diubah menjadi Bank Mandiri. Nah, di sini kita akan masuk ke Zahir. Kemudian kita masuk ke data. Kemudian kita masuk ke data rekening. Nah, di sini kita akan mengubah bank ke Bank Mandiri. Kita klik, kemudian klik OK. Nah, di sini ada klasifikasinya bank, kemudian kode 120000010, kemudian nama bank namanya bank di sini. Nah, kita ubah menjadi Bank Mandiri. Kemudian setelah selesai kita klik rekam. Nah, akan berubah menjadi Bank Mandiri. Kemudian kita akan mengubah persediaan 1 menjadi persediaan barang jual. Nah, di sini kita search. Kemudian kita klik persediaan barang. Persediaan 1. Nah, kemudian kita klik, kemudian klik OK. Dan di sini ada klasifikasinya adalah persediaan, kode 1400010. Kemudian namanya adalah persediaan 1. Kita akan mengubah namanya. Di sini kita klik persediaan 1 menjadi persediaan barang jual. Barang jual. Nah, setelah selesai kita rekam. Nah, dia akan berubah menjadi persediaan barang jual. Kemudian kita ke persediaan 2, kita ubah menjadi persediaan sampel. Kemudian kita klik OK di sini. Nah, di sini ada klasifikasi persediaan kode 144000020. Kemudian nama persediaan 2. Nah, persediaan 2 kita ubah menjadi persediaan sampel. Oke, kita klik rekam. Nah, setelah selesai kita akan masuk ke mesin dan peralatan. Kita cari mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan. Nah, akan keluar mesin dan peralatan di sini. Zahir Enterprise edisi pendidikan. Nah, oke, kita klik OK aja untuk mengubah daftar akunnya ini. Dengan klasifikasi harta tetap berwujud, kemudian kode 170000030. Di sini kita akan mengubah mesin dan peralatan menjadi peralatan. Kemudian peralatan namanya peralatan, kemudian kita klik rekam. Maka akan berubah menjadi peralatan. Oke, kita akan mengubah akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Akumulasi. Oke, kita akan mencarinya. Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan mesin. Dan nah, kemudian kita klik. Kemudian klik OK. Di sini kita akan masuk ke tambahan akun ini. Kemudian kita ada klasifikasi harta tetap berwujud dan kodenya 170000031 dengan nama akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Nah, di sini kita akan mengubah menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Oke.
setelah selesai kita klik rekam, maka akan berubah menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Kita sudah mengubah akumulasi penyusutan mesin dan peralatan menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Nah, yang penjualan 1 diubah menjadi penjualan barang itu akan diubah seperti yang saya jelaskan sebelumnya saja. Kemudian saya akan memberikan contoh satu ini saja, yaitu beban penyusutan mesin dan peralatan menjadi beban penyusutan peralatan. Kita masuk ke Zahir, beban penyusutan mesin dan peralatan. Oke. Nah, akan keluar seperti ini. Kita akan mengubah menjadi beban penyusutan peralatan. Kemudian kita rekam, maka dia akan berubah menjadi beban penyusutan peralatan. Kemudian kita masuk ke Zahir, yaitu ke sini. Kemudian kita akan menambahkan satu akun, yaitu pendapatan bunga, menjadi sublifikasinya adalah pendapatan lain. Kita masuk ke data-data yang seperti yang tadi, kemudian kita klik Add Data, kemudian di sini di klasifikasinya kita ubah menjadi pendapatan lain. Pendapatan lain, kemudian klik pendapatan lain, kemudian kita ubah kode, yaitu 4900000011. Kemudian namanya yaitu adalah pendapatan bunga bank, pendapatan bunga bank. Kemudian setelah selesai kita klik rekam, maka akan muncul pendapatan bunga bank. Kemudian kita masuk ke sini lagi. Kemudian akun, di sini ada kas, bank mandiri, piutang dagang sampai ke laba ditahan. Di sini kita akan memasukkan harga tersebut, dan ini hasil dari masukkan nilai-nilai tersebut. Kemudian kita masuk ke Zahir, saya akan mencontohkan. Nah, di sini kita masuk ke setting saldo awal, kemudian saldo awal akun. Nah, di sini ada kas senilai 50 juta, kemudian Bank Mandiri 250 juta, dan piutang dagang 6.500.000. Kemudian ada di sini persediaan barang jual 64.950. Nah, sampai ke laba ditahan yaitu sebesar 28.600. Nah, di sini nih nilai harus sebesar 0 karena supaya harus seperti itu. Kemudian kita klik rekam. Nah, setelah selesai kita akan masuk ke makalah lagi. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai saldo awal piutang usaha. Yaitu seperti ini, kita akan ke setting saldo awal, kemudian saldo awal piutang usaha. Nah, di sini ada baru, kemudian ada nama pelanggan. Pertama kita akan ke PT bla bla bla. Oke, klik OK. Kemudian di sini sudah Selasa 01 Desember 2009, kemudian nomor invoice-nya adalah INP 001. Kemudian di sini kita akan memasukkan nilai piutang yaitu sebesar 3 juta. 3 juta. Kemudian kita klik rekam. Nah, tunggu proses mungkin. Nah, di sini ada nama pelanggan PT bla bla tanggal 1 Desember 2009, nomor invoice INP 001, saldo piutang 3 juta. Kemudian klik baru lagi, kita
akan menambahkan yaitu adalah PT Nature, yaitu kemudian kita klik OK, kemudian di sini sudah selesai tanggal 01 Desember 2009. Nomor invoice-nya adalah INP 002. Kemudian di sini kita harus memasukkan nilai piutang yaitu sebesar 1 juta. Kemudian di sini selesai, yaitu kita kemudian klik rekam, maka akan keluar PT Nature tanggal 1 Desember 2019 INP 002 dengan saldo piutang 1 juta. Kemudian kita klik baru lagi. Nah, di sini kita masuk ke nama pelanggan yaitu Zara Furniture. Kemudian klik OK. Kemudian di sini ada tanggal Selasa 01 Desember 2009. Nomor invoice-nya adalah INP 003. Kemudian di sini nilai piutangnya adalah sebesar 2.500.000. Kemudian di sini sudah selesai. Kemudian kita klik rekam. Nah, di sini akan keluar seperti ini. Nah, totalnya sebesar 6.500.000. Nah, setelah selesai kita klik tutup. Kemudian kita masuk ke makalah tadi, saldo awal piutang usaha. Setelah selesai, kita akan masuk ke saldo awal hutang usaha. Kemudian klik zahir lagi. Kita tutup dulu. Pertama kita masuk ke setting, ada saldo awal di sini, ada saldo awal hutang usaha. Kemudian keluar mengisi saldo hutang usaha. Nah, kita klik baru di sini. Di sini ada namanya nama pemasok. Pertama kita masuk ke PT Tabel Chair, kemudian kita klik OK. Di sini sudah ada tanggal Selasa 01 Desember 2019 dengan nomor INP 004 dan kemudian di sini adalah nilai hutangnya sebesar 5.300.000. Nah, setelah selesai kita klik rekam. Kemudian di sini ada baru lagi. Kita klik lagi, kemudian di sini kita masuk ke PT Item Design. Klik OK. Kemudian di sini ada tanggal Selasa 01 Desember. Kita ubah menjadi tanggal 31 Desember 2019. Klik OK. Kemudian di sini ada invoice INP 005 dengan nilai hutang sebesar 2.500.000. Kemudian kita klik rekam. Nah, di sini kita akan mengedit terlebih dahulu karena saya salah nilai di sini. Salah tanggal. Karena di sini tanggalnya adalah 22. Kita klik rekam. Oke dulu. Setelah selesai kita klik rekam, maka akan berubah. Kemudian kita klik baru lagi dengan nama PT, nama pemasoknya adalah PT Shop. Dengan kita klik OK, kemudian dengan tanggal 02 Desember 2009. Kemudian setelah selesai kita masukkan invoice. Nilai invoice-nya adalah 006. Kemudian kita masuk ke nilai hutang, yaitu adalah sebesar 2 juta. 2 juta. Kemudian kita klik rekam. Setelah selesai, nilai totalnya adalah 9.800.000. Kemudian kita klik tutup. Nah, setelah selesai kita masuk lagi ke makalah tadi, yaitu kita akan memasukkan saldo awal akun persediaan. Nah, di sini kita masuk ke zahir, saldo awal akun persediaan. Nah, di sini saya sudah masukkan nilai tersebut.
seperti di makalah tadi. Kemudian kita klik edit. Nah, seperti ini kita memasukkan harga pokok satuan yaitu sebesar ini. Kemudian kita klik rekam. Nah, sampai bawah. Nah, ini sudah saya jelaskan di awal tadi pas memasukkan data persediaan. Nah, totalnya adalah 64.950. Kita klik tutup. Oke, kita klik ya. Sedang menghitung. Oke, kita klik oke lagi. Nah, selesai. Kita tutup. Selanjutnya, penjualan tunai. Pada dokumen 1 ada penjualan barang. Yang pertama, pergi ke modul penjualan, lalu ke order penjualan, klik icon tambah. Sini ada nama pelanggan, nomor SO, penawaran nomor, tanggal, mata uang, keluar dari gudang, dan keterangan. Pertama, isi nama pelanggan sesuai dengan faktur, yaitu PT Desain Anggun. Klik OK. Nomor SO diubah menjadi SO001. Lalu tanggalnya diubah menjadi tanggal 8 Januari 2010. Nomor barang, di sini ada nomor barang, deskripsi barang, diorder, dikirim, satuan, harga, diskon bila ada diskon, total, pajak, dan job. Nomor barang diisi sesuai dengan faktur, yaitu yang pertama ada gorden dengan kode BO005, klik OK. Di order 5 dengan satuan buah, harga per satu buah yaitu Rp500.000, maka totalnya Rp2.500.000 dengan pajak PPN. Barang yang kedua yaitu wall lamp dengan kode BO010, di ordernya 4 dengan satuan buah, harga per satu buah yaitu Rp280.000, maka totalnya menjadi Rp1.120.000 dengan pajak PPN. Barang selanjutnya yaitu standing mirror dengan kode BO001, klik OK, di ordernya 1, satuannya buah, harga per satu buah yaitu Rp300.000, maka totalnya menjadi Rp300.000 dengan pajak PPN. Barang selanjutnya ada wall sticker dengan kode barang BO006, di ordernya 4, satuannya gulung, harga per satu gulung yaitu Rp80.000, maka totalnya menjadi Rp320.000 dengan PPN. Barang selanjutnya yaitu pen holder wood, klik OK. Di ordernya 5 dengan satuan buah, harga per satu buah yaitu Rp200.000, maka totalnya menjadi Rp1.000.000 dengan pajak PPN. Selanjutnya total setelah pajak menjadi Rp5.764.000 dengan total pajak Rp524.000. Lalu ubah tanggal pengantarannya menjadi tanggal 10 Januari 2010 dengan salesman Rian Putra, klik OK. Jika sudah, klik rekam, klik batal,
Lalu bisa dilihat apakah sudah terekam atau belum di order penjualan. Di sini sudah terekam dengan nama pelanggan PT Design dengan nomor referensi SO001. Pada dokumen 2 ada pengiriman barang atas transaksi tanggal 18 Januari 2010. Yang pertama, pergi ke modul penjualan, lalu ke invoice penjualan, klik icon tambah. Ini adalah tampilan awal invoice penjualan. Isi nama pelanggan sesuai dengan faktur, yaitu PT Design Anggun. Klik OK. Lalu isi nomor faktur sesuai dengan fakturnya, yaitu PJ001. Dengan nomor SO001 atas nama pemesanan PT Design Anggun. Di sini sudah terlampir deskripsi barangnya. Lalu ubah tanggal fakturnya sesuai dengan fakturnya, yaitu tanggal 10 bulan Januari 2010. Karena di fakturnya adalah bayarannya secara tunai, maka klik tunai. Tanggal pengiriman dan salesman tidak usah diubah. Maka total setelah pajak Rp5.764.000 dengan total pajak Rp524.000. Klik rekam. Maka ini sudah terekam. Klik batal. Lalu kita melihat apakah benar-benar sudah terekam di invoice penjualan. Ini tandanya sudah terekam, PT Design Anggun. Lalu pada dokumen 3 ada pendapatan jasa secara tunai. Yang pertama, pergi ke modul penjualan, lalu ke invoice penjualan, klik icon tambah. Checklist jasa, isi nama pelanggan sesuai dengan faktur, yaitu PT bla bla. Lalu klik OK. Isi nomor faktur sesuai dengan fakturnya, yaitu PJ004. Ubah tanggal fakturnya sesuai dengan faktur, yaitu tanggal 20 Januari 2010. Isi deskripsi pesanan sesuai dengan faktur, yaitu BJ001 dengan deskripsi pesanan jasa custom furniture. Dengan kode pendapatan jasa yaitu 41000041. Dikirimnya 1 dengan harga Rp200.000. Maka totalnya menjadi Rp200.000 dengan pajak PPN atau pajak pertambahan nilai
Lalu jasa yang kedua ada BJ 003, yaitu jasa dekorasi dengan kode pendapatan jasa dikirimnya 1 dengan harga Rp350.000, maka totalnya menjadi Rp350.000 dengan pajak PPN atau pajak pertambahan nilai. Ubah tanggal pengiriman jadi tanggal 20 Januari 2010 dengan salesman Devan. Klik OK. Maka total setelah pajaknya menjadi Rp605.000 dengan total pajak Rp55.000. Klik rekam. Maka ini sudah terekam, klik batal. Bisa dilihat apakah sudah terekam. Di sini sudah terekam dengan nama pelanggan PT Blabla. Lalu selanjutnya ada penjualan kredit dengan dokumen 1 penjualan barang. Pergi ke modul penjualan, lalu ke invoice penjualan, klik icon tambah. Isi nama pelanggan, yaitu PT Natur. Klik OK. Isi faktur sesuai dengan fakturnya, yaitu PJ 002. Ubah tanggal fakturnya menjadi tanggal 12 Januari 2010. Jasa dan tunainya di checklist kembali agar tidak menjadi jasa dan tunai. Isi deskripsinya, yaitu karpet motif dengan kode BO002, dikirimnya 3 dengan satuan gulung, harga per satu gulung yaitu Rp450.000, maka totalnya menjadi Rp1.350.000 dengan pajak PPN. Barang yang kedua yaitu ada coffee table dengan kode BO011, dikirim 7 dengan satuan set, harga per set Rp800.000, maka totalnya menjadi Rp5.600.000 dengan pajak PPN. Barang selanjutnya yaitu wall sticker dengan kode BO006, klik OK, dikirimnya 3 dengan satuan gulung, harga per satu gulung yaitu Rp80.000, maka totalnya menjadi Rp240.000 dengan PPN. Lalu diisi tanggal pengiriman sesuai dengan faktur, yaitu tanggal 12 Januari 2010. Bila ada term pembayaran, maka diisi sesuai dengan faktur, hari diskonnya 10, tanggal jatuh temponya 30 hari dengan diskon awal 2%. Klik OK. Maka saldo terhutangnya Rp7.900.900
Rp7.909.000 dengan total pajak Rp719.000. Klik rekam. Ini sudah terekam, maka klik batal. Kita lihat di invoice penjualan PT Natur sudah terekam. Dokumen 2, pendapatan jasa secara kredit dengan uang muka. Pergi ke modul penjualan, lalu ke menu uang muka penjualan, klik icon tambah, ubah akun kas menjadi kas, nama pelanggannya yaitu PT Zarna Furniture, klik OK, ubah tanggal menjadi tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp50.000. Lalu klik rekam. Pergi ke menu invoice penjualan, klik icon tambah, lalu isi nama pelanggan. Jasanya diubah dulu menjadi penjualan jasa. Nama pelanggannya yaitu PT Zarna Furniture dengan nomor faktur PJ 005, tanggal faktur diubah menjadi tanggal 25 Januari 2010. Deskripsi pesanan diisi sesuai dengan faktur, yaitu PJ 001, dengan deskripsi jasa custom furniture. Dan home decor. Kodenya yaitu pendapatan jasa, yaitu 41000041. Dikirimnya 1 dengan harga Rp200.000. Totalnya menjadi Rp200.000 dengan pajak PPN atau pajak tambahan nilai. Klik OK. Lalu jasa yang kedua itu BJ002 dengan deskripsi jasa, gambar interior, gambar desain interior 2D dan 3D dengan kode 41000041. Dikirimnya 1 dengan harga Rp150.000, maka totalnya menjadi Rp150.000 dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Tanggal pengiriman diubah menjadi tanggal 26 Januari 2010. Salesman-nya yaitu Devan, klik OK. Dengan term pembayaran hari diskon 10, jatuh temponya 30 hari dengan diskon awal 2%. Klik OK. Lalu saldo terhutangnya menjadi Rp385.000. Dibayar uang muka, diklik, lalu di checklist pada tanggal 25 Januari, maka totalnya menjadi Rp335.000. Klik rekam, klik batal,
Selanjutnya ada kas masuk dengan dokumen 1 pengisian kas kecil. Yang pertama, pergi ke modul kas dan bank. Lalu ke menu transfer kas, klik icon tambah. Diisi dari Bank Mandiri, yaitu tanggal 1 Januari 2010, dengan ref KM 001 sebesar Rp1.500.000. Klik rekam. Pada dokumen kedua, penerimaan piutang usaha melalui kas masuk. Pergi ke menu pembayaran piutang usaha, klik icon tambah, lalu diisi dari PT bla bla, dengan cek nomor KM 002. Tanggalnya diubah menjadi tanggal 3 Januari 2010. Memonya diganti menjadi pelunasan piutang invoice 001. Diisi nomor invoice-nya, invoice 001 pada tanggal 31 Desember 2009 dengan saldo 3 juta. Jumlah dibayarnya diisi sesuai dengan faktur, yaitu 2 juta rupiah. Klik sebesarnya, maka akan tertulis di situ secara otomatis. Lalu diklik rekam. Jika sudah, klik batal. Maka PT bla bla sudah terekam pelunasan piutang invoice 001. Dokumen 3, penerimaan piutang usaha melalui kas masuk. Pergi ke modul penjualan, lalu ke menu pembayaran piutang usaha. Klik icon tambah. Ini adalah tampilan awalnya. Akun kasnya Bank Mandiri, diklik, dipilih dari PT Natur. Lalu klik OK. Ceknya diubah 003. Tanggalnya diubah menjadi tanggal 4 Januari 2010. Memonya sesuai dengan faktur, yaitu pelunasan piutang invoice INV 002. Nomor invoice-nya INV 002 dengan tanggal 1 Desember 2009, saldonya 1 juta, jumlah dibayarnya diisi sesuai dengan faktur, yaitu Rp500.000. Diklik sebesarnya, nanti akan muncul dengan otomatis sebesar Rp500.000. Lalu klik rekam. Jika sudah, klik batal. Untuk memastikannya, di sini sudah terekam. Klik tutup.
Dokumen 4, setoran modal pemilik. Yang pertama, pergi ke modul kas dan bank, lalu ke menu kas masuk, klik icon tambah, akun kas Bank Mandiri, dari diklik, kita pilih sesuai dengan faktur, yaitu karena belum ada maka kita buat baru. Ketik nama perusahaannya, yaitu Ibu Tika Pratiwi sebagai customer. Diupdate, lalu dicari lagi. Jika sudah ada, klik OK. Memonya diganti, yaitu sesuai dengan faktur, setoran modal masuk ke Bank Mandiri. Ceknya diubah menjadi KM005, tanggalnya menjadi 6 Januari 2010. Kodenya diketuk 2 kali, lalu cari dengan nama akun modal disetor dengan kode 3000010 dengan nilai sesuai dengan faktur, yaitu Rp100 juta. Jika sudah, klik rekam, klik batal. Pada dokumen 5 ada penerimaan bunga bank. Pergi ke modul kas dan bank, lalu ke menu kas masuk. Klik icon tambah, akun kas Bank Mandiri, dari diklik darinya sesuai dengan faktur, yaitu Bank Mandiri. Karena belum ada maka kita buat baru. Dengan tipe vendor, lalu ketik nama perusahaannya, yaitu Bank Mandiri. Jika sudah, klik rekam, lalu klik ya. Maka setelah itu kita update. Cari lagi Bank Mandiri, klik OK. Lalu kita ubah memonya menjadi penerimaan bunga Bank Mandiri. Kita ubah ceknya menjadi KM004. Lalu tanggalnya diubah menjadi 5 Januari 2010 dengan nama akun pendapatan bunga dari bank. Klik OK. Lalu nilainya yaitu
Rp1.500.000. Lalu klik rekam, klik batal. Selanjutnya ada retur penjualan. Dokumen 1, retur penjualan atas tanggal 10 Januari 2010. Pergi ke modul penjualan, lalu ke menu retur penjualan, klik icon tambah. Jasanya diubah dan tunainya di checklist. Nama pelanggan kita pilih sesuai dengan faktur, yaitu PT Desain Anggun, klik OK. Nomor faktur diubah menjadi PJ003. Tanggal faktur diubah sesuai dengan faktur. Lalu klik nomor SO dari PT Desain Anggun. Di sini sudah tertera detail-detail deskripsi barangnya. Lalu kita hapus barang yang tidak diretur. Hapus baris, klik ya. Begitupun selanjutnya. Karena hanya 2 barang yang diretur, maka hanya 2 yang masih tertampil. Tanggal fakturnya diubah menjadi tanggal 16 Januari 2010. Tanggal pengiriman diubah menjadi tanggal 16 Januari 2010. Fakturnya 1 untuk gorden dan 1 untuk pen holder wood. Maka totalnya menjadi Rp770.000 dengan pajak Rp70.000. Setelah itu klik rekam. Lalu klik batal. Selanjutnya ada pembayaran piutang. Dokumen 1, penerimaan piutang usaha menggunakan giro. Pergi ke modul penjualan, lalu ke pembayaran piutang usaha, klik icon tambah. Akun kas Bank Mandiri dari PT Natur, klik OK. Ceknya kita ubah menjadi KM006. Tanggalnya diubah menjadi 14 Januari 2010. Memonya juga diubah menjadi pelunasan piutang transaksi atas tanggal 12 Januari 2010. Lalu nomor invoice-nya yaitu PJ002, klik OK. Maka saldonya menjadi Rp7.909.000 dengan diskon Rp158.180. Maka jumlah bayarnya Rp7.750.820. Jangan lupa di checklist gironya. Lalu ada informasi transaksi giro. Nomor giro diisi sesuai dengan faktur, yaitu GM 123. Jatuh temponya diubah menjadi tanggal
30 Januari 2010. Klik OK. Ada pilihan tidak dan ya, kita pilih tidak. Klik OK. Klik batal. Itu sudah terekam. Pada dokumen 2, penerimaan piutang jasa. Pertama, pergi ke modul penjualan, lalu ke pembayaran piutang usaha. Diubah menjadi akun kas dari PT Zara Furniture. Ceknya diubah menjadi KM 008. Tanggalnya diubah menjadi 26 Januari 2010. Memonya diubah menjadi pelunasan faktur PJ005. Invoice-nya PJ005, klik OK. Maka saldonya adalah 335.000 dengan diskon 6.700. Maka jumlah dibayarnya menjadi 328.300 rupiah. Klik rekam. Klik batal. Selanjutnya ada transaksi giro masuk. Yang pertama, pergi ke modul kas dan bank. Lalu giro masuk. Ini ada nomor cek GM123 dengan jatuh tempo 30 Januari 2010 dari PT Natur. Kita klik. Lalu klik giro cair. Di sini diubah ceknya menjadi KM007. Lalu nomor invoice PJ002, klik OK. Maka saldonya Rp7.909.000 dengan diskon Rp180.000. Jumlah dibayar Rp7.750.820. Lalu klik rekam. Klik tidak. Lalu klik batal. Sini sudah tidak ada gironya. Ada pembelian tunai, dokumen 1 pembelian secara tunai. Yang pertama, klik modul pembelian, lalu invoice pembelian, klik icon tambah. Ini adalah tampilan penerimaan barang. Lalu klik PT Item Design, klik OK. Ubah nomor pembelian menjadi PM001. Tanggal faktur diubah sesuai dengan faktur, yaitu 15 Januari 2010. Lalu klik tunai. Di checklist tunainya. Lalu klik nomor barang sesuai dengan faktur, yaitu karpet motif dengan kode BO002. Klik OK. Diterima 10 dengan satuan gulung, harga 1 gulung Rp350.000, maka totalnya menjadi Rp3.500.000 dengan pajak PPN. Lalu barang selanjutnya
Ke modul pembelian, lalu ke invoice pembelian, klik icon tambah, lalu diisi nama pemasoknya yaitu PT Serba Serbi, klik OK. Nomor pembelian diubah menjadi PM002. Tanggal faktur 22 Januari 2010. Nomor barang diklik sesuai dengan faktur, kita pilih poster kanvas, klik OK. Diterima 10 dengan satuan buah, harga per satu buah Rp80.000, maka totalnya menjadi Rp800.000 dengan pajak PPN. Lalu diskonnya diisi sesuai dengan faktur yaitu 5%.
Selanjutnya, kas dan bank. Kas keluar, dokumen 1, membayar biaya promosi dan iklan. Kas dan bank, transaksi, kas keluar. Membayar biaya promosi dan iklan tanggal 2 Januari dengan nomor KK001. Dibayarkan kepada Muhammad Rizky, bagian pemasaran. Lewat kas kecil sejumlah 300.000. Kodenya biaya promosi dan iklan. Nilainya atau sejumlahnya 300.000. Memo atau keterangannya biaya promosi dan iklan. Setelah seperti ini, klik rekam. Klik batal untuk keluar. Si kas keluar, dokumen kedua yaitu membayar biaya listrik. Dengan nomor refnya KK002 pada tanggal 29 Januari 2010. Januari 2010. Akun kasnya melalui kas kecil dibayarkan kepada bagian administrasi yaitu Zidan. Memonya membayar biaya listrik sejumlahnya 150.000. Biaya listrik ada pada akun nilainya 150.000. Setelah seperti ini, klik rekam. Klik batal untuk keluar. Selanjutnya, dokumen ketiga masih transaksi kas keluar, membayar upah pegawai dengan nomor refnya KK003 pada tanggal 30 Januari. Tambah data. Pada tanggal 30. Dibayarkan kepada Zidan bagian administrasi melalui Bank Mandiri 2.800.000. Memonya membayar upah pegawai. Daftar akunnya yang biaya, gaji, dan upah. Sebesarnya 700.000 dikali 4 pegawai yaitu 2.800.000.
Setelah seperti ini, klik rekam, klik batal untuk keluar. Selanjutnya, transaksi pembayaran hutang. Dokumen pertama yaitu pembayaran hutang usaha atas tanggal 28 Januari dengan giro. Dengan nomor refnya KK004 pada tanggal 30 Januari 2010. Dengan giro dibayarkan kepada PT Table Chair melalui Bank Mandiri. Pembayaran hutang usaha nomor PM003. PM003 dapat diskon 118.000, jadi jumlah dibayarnya 5.782.000. Sebesarnya diklik. Setelah itu klik rekam. Informasi transaksi gironya. Nomor gironya GK124. Jatuh temponya 5 Februari 2010. 5 Februari 2010. Setelah itu klik OK. Klik tidak. Batal untuk keluar. Selanjutnya, ada transaksi giro keluar. Dokumen yang satu, pada tanggal 31 Januari, terjadi pencairan giro atas tanggal transaksi atas tanggal 30 Januari 2010. Masuk ke kas dan bank, giro keluar, klik giro cair, klik OK. Lihat di sini, nomor gironya tadi GK124, jatuh temponya tadi 5 Februari, nomor invoice-nya K005, transaksinya pada tanggal 31 Januari 2010, pencairannya 31 Januari 2010. Sebesarnya tetap ya 5.782. Nomor invoice-nya PM003 yang tadi. Setelah seperti ini, klik rekam. Klik tidak. Klik batal untuk keluar. Tutup. Selanjutnya, transaksi pemakaian atau penyesuaian barang. Dengan nomor ref-nya S001, buka bar persediaan, klik menu pemakaian atau penyesuaian barang, klik tambah data. Nomor ref-nya P001, tanggalnya 31 Januari 2010. 31 Januari 2010. Memo atau keterangannya. Pembuatan jurnal penyesuaian barang untuk persediaan sampel. Kode barangnya BO001 sama BO012, masing-masing jumlahnya 1. Jumlahnya 1 dan akunnya masuk ke akun persediaan sampel. Ini jumlahnya dikliknya -1 karena berkurang 1 untuk yang dijualnya. Terus lanjut kode barangnya BO0012. Jumlahnya berkurang 1
karena dimasukkan ke akun persediaan sampel. Setelah seperti ini, klik rekam. Klik batal untuk keluar. Selanjutnya, transaksi jurnal umum dengan nomor JU001. Pertama, buka bar buku besar, klik transaksi jurnal umum, klik tambah data. Nomor referensinya JU001, tanggal 31 Januari 2010. Keterangannya, pembuatan jurnal umum asuransi. Diserahkan ke bidan. Keterangannya, saldo awal di neraca asuransi dibayar di muka kan 10.800.000, yang sebelumnya sudah dibayar pada 31 Desember 2009 sebesar 11.781.000 untuk periode Desember 2009 dan Desember 2010, dan dilakukan penyesuaian untuk beban bulan Januari. Perhitungannya, perusahaan sudah membayar asuransi di bulan Desember sebesar 11.781.000 selama setahun untuk periode 2009 sampai 2010. Tiap akhir bulan, perusahaan harus mencatat biaya pembebanan sebesar 11.781 dibagi 12, sama dengan 981.000 2010. Kodenya beban asuransi. Pada asuransi dibayar di muka. Sebesar 981.000. Karena tiap akhir bulan, perusahaan harus mencatat biaya pembebanan 981.000. Setelah seperti ini, klik rekam ulang agar secara otomatis di bulan-bulan berikutnya langsung tercatat penyesuaian asuransi. AJP untuk asuransi dibayar di muka. Klik rekam. Setelah balance 00 begini, klik rekam. Klik batal untuk keluar. Setelah semua transaksinya selesai, lanjut akan menampilkan laporan. Yang pertama, tampilkan laporan laba rugi, pergi ke bar laporan keuangan, terus klik laba rugi standar. Pilih periodenya pada bulan Januari tahun 2010. Klik OK. Berikut tampilan laporan laba rugi dan didapatkan keuntungan atau laba bersih Rp1.332.120. Setelah itu kembali ke menu laporan, terus klik neraca standar untuk menampilkan laporan neraca. Pilih periodenya, klik OK.
Total hartanya Rp696.170.520. Total kewajibannya 680. Total kewajiban dan modalnya Rp696.470.520. Kembali ke laporan. Terus untuk melihat laporan arus kas, klik laporan arus kas rangkuman, pilih periodenya, klik OK. Berikut tampilan laporan arus kasnya. Jadi saldo awal 300 juta, saldo akhir kasnya 400 juta 10.120 rupiah. Kembali ke laporan, menu laporan, terus ke laporan penjualan dan piutang. Klik penjualan sederhana. Pilih periodenya, pilih ketampilan dan berikut tampilan penjualan sederhana. Jumlah penjualan 14.663.000. Kembali ke laporan. Ingin menampilkan laporan pembelian, klik laporan pembelian utang. Klik pembelian rangkuman. Pilih periode. Klik OK dan berikut tampilan pembelian rangkuman. Total pembeliannya di sini 14.586.000. Pembayarannya 14.586.000. Lalu kembali ke laporan dan untuk menampilkan laporan analisis keuangan, klik dashboard. Berikut laporan laba ruginya. Pendapatannya Rp13.965.120. Pengeluarannya Rp12.633.000. Keuntungannya atau laba bersihnya adalah Rp1.332.120. Selanjutnya, untuk menampilkan laporan analisis keuangan bagian neraca, klik neraca. Kewajibannya Rp16.363.000. Modalnya Rp680 juta. Hartanya Rp696 juta. Untuk menampilkan laporan analisis keuangan atau grafik saldo bank, klik saldo bank. Akan menampilkan seperti ini kas dan banknya. Klik analisa rasio untuk menampilkan laporan keuangan analisa rasionya. Ini tampilannya. Untuk menampilkan break-even point terhadap penjualannya, klik break-even. Berikut tampilan dari break-even point-nya. Laba bersih sama dengan 0 apabila nilai penjualan sama dengan Rp10.621.094. Jumlah barang yang terjualnya sama dengan 7,13. Harga jual satuannya Rp1.489.000 sebagai nilai rata-rata harga jual satuannya. Dan rasio variable cost atau harga pokoknya 60,16%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok urutan pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.